Halo, balik lagi di channel Sisi Lain, tempat kita ngebongkar misteri yang bikin para ahli garuk-garuk kepala. Hari ini kita bakal bahas 7 bangunan kuno paling enigmatik di dunia. Struktur megah, presisi gila, tapi dibangun ribuan tahun lalu di zaman teknologi katanya masih primitif. Siap-siap, karena asal-usulnya masih jadi teka-teki besar. Kita mulai dari Göbekli Tepe di Turki, sebuah situs yang mengguncang pemahaman kita tentang sejarah manusia. Situs ini bukan sekadar reruntuhan biasa, melainkan situs ritual tertua di dunia yang pernah ditemukan. Bayangkan, sebuah tempat di mana manusia purba berkumpul untuk tujuan yang mungkin tak akan pernah sepenuhnya kita pahami. Usianya 11 hingga 12 ribu tahun, angka yang mencengangkan bukan? Ini membawa kita kembali ke masa lalu yang sangat jauh. Jauh sebelum Stonehenge yang megah di Inggris atau piramida Giza yang ikonik di Mesir dibangun, Göbekli Tepe sudah berdiri. Ini menantang kronologi sejarah yang selama ini kita yakini. Di zaman ketika manusia masih hidup sebagai pemburu pengumpul nomaden, bergantung pada alam untuk bertahan hidup, mereka sudah bisa bikin pilar batu kapur raksasa. Beberapa di antaranya memiliki berat puluhan ton. Sebuah pencapaian luar biasa untuk masanya. Pilar-pilar ini nggak cuma sekadar batu, tapi juga dihiasi ukiran binatang super detail yang menggambarkan berbagai makhluk, dari singa hingga burung bangau. Tingkat artistiknya sungguh memukau. Gimana caranya mereka mindahin dan mendirikan batu-batu sebesar itu? Dan yang lebih membingungkan, gimana mereka bisa ngukir batu segede itu dengan detail yang begitu rumit tanpa teknologi canggih yang kita miliki sekarang? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui para arkeolog. Siapa sebenarnya yang membangun Göbekli Tepe? Dan buat apa mereka membangunnya? Apa tujuan dari struktur megah ini? Teori umum bilang ini adalah pusat ritual penting, tempat di mana manusia purba melakukan upacara keagamaan dan spiritual. Tapi justru, situs ini membalik teori lama tentang bagaimana peradaban berkembang. Göbekli Tepe menantang gagasan bahwa pertanian adalah prasyarat untuk pembangunan kuil dan masyarakat kompleks. Mungkin keinginan untuk membangun kuil kayak gini, untuk menciptakan tempat suci yang monumental, yang justru mendorong manusia untuk mulai bertani, menetap, dan akhirnya membentuk peradaban yang kita kenal sekarang. Ini adalah gagasan yang revolusioner. Lebih mind-blowing lagi, situs yang luar biasa ini sengaja dikubur ribuan tahun lalu, ditimbun dengan tanah dan ditinggalkan. Kenapa mereka melakukan itu? Apa alasan dibalik penguburan misterius ini? Jawabannya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Sampai sekarang, baru sebagian kecil dari Göbekli Tepe yang berhasil digali dan dipelajari. Siapa tahu, jawaban yang lebih besar, petunjuk yang lebih penting tentang masa lalu kita, masih tersembunyi dengan aman di bawah tanah, menunggu untuk ditemukan. Göbekli Tepe adalah bukti nyata bahwa nenek moyang kita jauh lebih cerdas, lebih kreatif, dan lebih terorganisir dari yang selama ini kita kira. Ini adalah tantangan buat kita untuk terus bertanya, untuk terus mencari tahu, dan untuk nggak gampang puas sama jawaban yang ada. Kita harus terus menggali lebih dalam. Kalau mereka bisa bikin struktur sebesar dan serumit ini 12.000 tahun lalu, apalagi yang sebenarnya mereka bisa lakuin? Teknologi apalagi yang mereka kuasai? Sejarah awal peradaban manusia jelas harus ditulis ulang, direvisi, berdasarkan penemuan-penemuan baru seperti Göbekli Tepe. Siap untuk mikir lebih dalam tentang asal-usul kita dan masa depan peradaban. Sekarang, kita terbang ke Inggris. Sebuah negeri yang kaya akan sejarah dan menyimpan banyak sekali misteri yang belum terpecahkan. Kita akan mengunjungi Stonehenge, lingkaran batu raksasa yang ikonik. Sebuah monumen prasejarah yang terus memukau dan mengundang rasa ingin tahu, yang udah berdiri kokoh selama kurang lebih 5.000 tahun. Bayangkan, 5 milenium, menyaksikan perubahan zaman dan peradaban. Batu sarsen yang membentuk lingkaran luar ini beratnya mencapai 40 ton. Masing-masing batu adalah mahakarya alam yang luar biasa, diangkut dari jarak 3-2 km jauhnya. Sebuah perjalanan yang sangat panjang dan berat untuk ukuran zaman itu. Dan yang lebih mencengangkan, Blue Stones yang lebih kecil bahkan didatangkan dari Wales, yang jaraknya 200 km lebih. Sebuah bukti dedikasi dan kerja keras yang luar biasa. Gimana caranya mereka mindahin batu segede itu tanpa alat berat modern? Pertanyaan ini terus menghantui para arkeolog dan sejarawan. Ada teori yang menyebutkan penggunaan kayu gelondongan sebagai alat bantu untuk menggeser batu-batu raksasa ini.
Teori lain mengusulkan penggunaan perahu untuk mengangkut batu melalui jalur air, setidaknya untuk sebagian perjalanan. Bahkan ada juga teori yang ekstrem, yang menghubungkan pembangunan Stonehenge dengan bantuan alien. Tentu saja, teori ini masih sangat kontroversial. Fungsinya sendiri masih menjadi perdebatan. Ada yang bilang Stonehenge adalah sebuah observatorium astronomi kuno, digunakan untuk memprediksi musim dan pergerakan benda-benda langit. Ada juga yang percaya bahwa tempat ini adalah pusat penyembuhan, di mana orang-orang datang untuk mencari kesembuhan fisik dan spiritual. Atau mungkin, Stonehenge adalah pusat ritual keagamaan, tempat dilaksanakannya upacara-upacara penting dan perayaan musim. Yang jelas, teknologi pemasangan batunya sangat canggih untuk zamannya. Sebuah bukti kecerdasan dan keterampilan manusia prasejarah. Mereka menggunakan teknik mortis dan tenon, sebuah metode sambungan yang presisi dan kuat, yang biasanya digunakan dalam konstruksi kayu. Tingkat presisi dalam penempatan batu-batu ini sungguh luar biasa, menunjukkan pemahaman mendalam tentang geometri dan teknik konstruksi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ribuan orang dari seluruh Inggris mungkin terlibat dalam pembangunan Stonehenge, sebuah proyek kolosal yang membutuhkan koordinasi dan sumber daya yang besar. Stonehenge bukan cuma sekumpulan batu yang tersusun rapi. Lebih dari itu, ia adalah simbol pengetahuan, organisasi sosial, dan kemampuan luar biasa dari masyarakat kuno. Setiap penemuan baru di sekitar Stonehenge justru semakin menambah lapisan misteri yang menyelimutinya. Siapa sebenarnya arsitek di balik mahakarya ini? Pertanyaan ini masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan hingga saat ini. Stonehenge adalah bukti nyata bahwa manusia prasejarah memiliki visi yang kuat dan kemampuan luar biasa untuk mewujudkannya. Sebuah warisan yang terus menginspirasi dan mempesona kita hingga kini. Dari Eropa ke Peru, kita ke Sacsayhuaman Benteng Inca di atas bukit, menghadap Cusco. Dindingnya dari batu andesit raksasa, beratnya sampai 200 ton dipotong dan disusun presisi tanpa semen. Saking rapatnya, selembar kertas pun nggak bisa diselipin di antara batunya. Gimana caranya orang Inca, tanpa roda atau alat besi, bisa mindahin dan motong batu segede itu? Ada teori pemanasan pendinginan batu cairan pelunak, sampai legenda kekuatan pikiran. Setiap batu unik, kayak puzzle 3 dimensi raksasa. Sacsayhuaman bukan cuma benteng, tapi juga pusat ritual penting. Tata letaknya zigzag melambangkan kepala puma, hewan suci Inca. Banyak bagian dihancurkan penjajah Spanyol, tapi sisa-sisanya masih bikin kagum. Teknologi dan keterampilan mereka masih jadi misteri. Sacsayhuaman, bukti kejeniusan arsitektur Inca. Sekarang, kita nyelem ke Monumen Yonaguni di lepas pantai Jepang. Struktur batu raksasa di bawah laut, ditemukan tahun 1996. Bentuknya geometris, teras pilar dinding, bahkan tangga mirip reruntuhan kota kuno. Apakah ini buatan manusia, atau cuma formasi geologi unik? Profesor Kimura yakin, ini buatan manusia, bukti peradaban kuno yang tenggelam 10.000 tahun lalu. Tapi, banyak ahli geologi bilang ini hasil erosi alami dan aktivitas tektonik. Bukti definitif belum ada, perdebatan masih panas. Kalau benar buatan manusia, sejarah Jepang harus dirombak total. Yonaguni ngajarin kita, dunia bawah laut masih penuh rahasia. Siapa tahu, masih banyak misteri lain di dasar samudra. Siapa nggak kenal Moai di Pulau Paskah? Patung batu raksasa berwajah misterius, hampir 900 buah tersebar di pulau terpencil ini. Tinggi rata-rata 4 meter, berat belasan ton, yang terbesar 10 meter dan 80 ton. Dipahat dari batu vulkanik, diangkut belasan kilometer tanpa alat berat. Teori transportasinya mulai dari digulingkan, digoyang, sampai bantuan alien. Fungsinya, kebanyakan dipercaya sebagai representasi leluhur, ditempatkan di atas ahu menghadap desa. Banyak Moai roboh. Kenapa? Teori populer ecocide, Pulau Gundul, kelaparan, perang antar suku. Ada juga yang bilang keruntuhan karena kontak dengan Eropa, penyakit, dan perbudakan. Moai jadi pelajaran tragis tentang ambisi dan kehancuran peradaban. Sampai sekarang, misteri Rapa Nui masih bikin penasaran. Moai, saksi bisu kejayaan dan keruntuhan manusia. Kita ke Baalbek, Lebanon. Kompleks kuil Romawi dengan fondasi batu raksasa triliton. 3 batu, masing-masing 800 ton, dipasang presisi di ketinggian beberapa meter. Bahkan dengan crane modern, mindahin batu segede itu susah banget. Ditambang dekat situ, ada Hajar al-Hibla, batu sepiru 200 ton, belum sempat dipindahin. Gimana caranya mereka mindahin dan ngangkat batu segede itu ribuan tahun lalu? Ada teori katrol, ribuan pekerja,
bahkan teknologi yang hilang. Beberapa percaya ini bukan kerjaan Romawi, tapi peradaban lebih tua dan canggih. Baalbek penuh teka-teki, dari tujuan sakral sampai teori energi dan astronomi. Siapapun pembangunnya, mereka punya kemampuan luar biasa. Baalbek, tantangan buat logika teknologi kuno. Sekarang, mari kita beranjak ke Zimbabwe, sebuah negara di Afrika bagian selatan yang menyimpan sebuah permata arkeologi yang luar biasa. Di sana, berdiri megah The Great Zimbabwe, sebuah kompleks kota batu terbesar yang pernah dibangun di Afrika Sub-Sahara. Keberadaannya menjadi saksi bisu peradaban yang maju dan kompleks. Dibangun secara bertahap antara abad ke-11 hingga 15 oleh masyarakat yang terampil dan visioner. Pembangunannya memakan waktu berabad-abad. Ciri khasnya adalah tembok batu melingkar raksasa, beberapa di antaranya menjulang setinggi 11 meter, mengelilingi area yang luas. Hebatnya, tembok-tembok ini dibangun tanpa menggunakan semen atau perekat apapun. Teknik dry stone yang presisi. Di dalam kompleks ini, terdapat juga menara kerucut misterius, menjulang ke langit dengan bentuknya yang unik. Fungsi sebenarnya dari menara ini masih menjadi bahan perdebatan dan spekulasi di kalangan para ahli hingga saat ini. Dahulu, sayangnya banyak teori rasis yang mencoba meremehkan pencapaian ini. Mereka bilang bahwa ini pasti bukan karya orang Afrika, sebuah pandangan yang sangat keliru dan merendahkan. Padahal, bukti arkeologi dengan jelas menunjukkan bahwa kompleks ini dibangun oleh nenek moyang suku Shona, penduduk asli wilayah tersebut. The Great Zimbabwe bukan hanya pusat pemerintahan dan keagamaan, tetapi juga pusat perdagangan yang ramai. Di sini diperdagangkan emas, gading, dan berbagai komoditas berharga lainnya, yang kemudian diekspor ke wilayah yang jauh seperti Arab, Persia, bahkan hingga Cina. Namun, timbul pertanyaan besar, kenapa kota yang megah ini akhirnya ditinggalkan? Ada beberapa teori, salah satunya adalah karena perubahan jalur dagang yang membuat kota ini kehilangan posisinya yang strategis. Kemungkinan lain adalah karena sumber daya alam di sekitar kota mulai habis, sehingga menyulitkan keberlangsungan hidup. Atau bisa juga karena konflik internal dan perebutan kekuasaan yang melemahkan kota tersebut. Apapun alasannya, The Great Zimbabwe tetap menjadi bukti nyata bahwa peradaban besar pernah bersinar dengan gemilang di benua Afrika, setara dengan peradaban besar lainnya di dunia. Sayangnya, sejarah dan kontribusi mereka seringkali diabaikan atau bahkan dilupakan dalam narasi sejarah dunia yang lebih luas. Situs yang luar biasa ini mengajak kita untuk melihat sejarah dunia dengan perspektif yang lebih adil dan inklusif, mengakui peran penting Afrika. The Great Zimbabwe, sebuah simbol abadi dari kejayaan, ketahanan, dan misteri benua Afrika yang kaya akan sejarah. Sejarah dunia jauh lebih luas, lebih beragam, dan lebih menarik daripada yang sering kita bayangkan. Mari terus menggali dan menghargai setiap bagiannya. Itu Time Dwelling. Itu tadi 7 bangunan paling misterius di dunia versi sisi lain. Mana yang paling bikin kalian penasaran? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih udah nonton dan mikir bareng gue. Sampai jumpa di sisi lain sejarah. Ciao!